Halo teman-teman, saya Katika, Tarot dan Vedic Reader. Sebelumnya saya perkenalkan, ilmu Vedic adalah ilmu ramalan kuno yang disebut juga dengan ilmu nujum. Berumur sekitar 10.000 tahun. Ilmu nujum ada sebelum agama masuk ke dunia. Sehingga banyak agama yang melarang diterapkannya ilmu nujum. Namun di dalam Vedic, ilmu nujum menjadi lebih baik jalannya. Digunakan untuk sebagai petunjuk dalam menapaki kehidupan. Tentunya ini hanya untuk orang-orang yang membutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang skeptis. Kali ini saya ingin membahas tentang 3 kepribadian manusia yang membentuk sifat dan karakter manusia itu. Dalam 3 karakter ini dibagi lagi menjadi 27 karakter manusia, disebut dengan nakshatra. 3 karakter manusia ini disebut dengan gana. Gana mempengaruhi spirit dari manusia. Masing-masing manusia memiliki gana tersendiri berdasarkan data kelahiran yang akurat bisa diketahui. Coba amati karakter diri teman-teman sendiri atau karakter diri orang-orang di sekitar teman-teman. Yang pertama, Gana Devta. Orang-orang bergana Devta dipercayai sebagai reinkarnasi makhluk yang tinggal di alam nirwana. Para dewa? Ya, bisa saja. Tetapi yang tinggal di alam nirwana bukan hanya para dewa. Orang-orang bergana Devta ini memiliki sifat dan kepribadian seperti dewa, seperti makhluk suci. Mereka sangat berempati dan peka terhadap makhluk yang ada di muka bumi ini. Terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Mereka cenderung tidak mengejar hal-hal duniawi, materi, kesuksesan, kebanggaan diri, dan tidak memerlukan pengakuan orang lain. Mereka memperoleh kecerdasan dan kebijaksanaan alamiah sejak dari lahir. Tapi mereka punya tujuan dan cita-cita hidup yang disebut dengan life purpose untuk pekerjaan amal. Mungkin mereka berniat suatu saat nanti ingin membangun panti sosial atau ingin membantu makhluk hidup lainnya. Mereka akan dikenal sebagai manusia yang murah hati dan rendah hati. Mereka punya gaya hidup yang stabil karena mereka tidak mengharapkan pengakuan, mereka nyaman dan tentram. Itulah pengejaran hidup mereka. Mereka mudah bergaul, spiritualitas, atau bahkan sangat mendalami ilmu-ilmu agama. Dan mereka juga sangat memahami tradisional dan keleluhuran. Mereka tidak ingin berkompetisi, apalagi berkonflik dan bertengkar. Mereka cenderung mengambil jalan mengalah. Mereka bertanggung jawab, mereka adalah pendukung yang baik. Mereka ramah dan mudah beradaptasi. Mereka adalah orang-orang yang setia. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang naif. Karena kebaikan dan hati mereka yang tulus dan murni, mereka cenderung tidak menerima atau tidak memahami sifat dan karakter manusia lainnya. Meskipun begitu, mereka tidak akan membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti mereka. Banyak orang-orang bergana Devta memiliki niat untuk menjadi pemuka agama dan memiliki jalan hidup untuk menarik diri dari dunia sosial dan mengabdi pada entah itu agama ataukah spiritualitasnya. Kehidupan mereka didukung oleh pasangan hidup mereka atau didukung oleh anak-anak mereka. Dalam setiap keluarga, jika memiliki satu saja orang bergana Devta, maka keluarga akan mendapatkan ilmu spiritualitas ataupun ilmu keagamaan. Mereka cenderung menerima rasa sakit dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta dan alam semesta. Yang kedua, Gana Rakshas. Gana Rakshas dipercaya sebagai reinkarnasi raksasa atau makhluk dimensi lain yang bisa hidup di alam nirwana dan di alam dimensi lain, selain alam nirwana. Orang-orang bergana Rakshas ini memiliki sifat dan karakter keras kepala, tangguh, berani, nekat. Mereka adalah penghancur. Keberadaan mereka memotivasi, membakar semangat, tapi juga emosional mereka sering tidak terkendali. Orang-orang ini merasa memiliki kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Walaupun tidak terlihat, tetapi terkadang ada benarnya karena sumpah dan kutukan mereka cenderung menjadi kenyataan. Sering mengalami deja vu dan mudah memahami ilmu-ilmu okultisme, mistisme, spiritual, dan supranatural. Mereka cenderung tidak begitu menyukai ilmu agama, karena bagi mereka ilmu agama membatasi ruang gerak mereka. Mereka sangat kaku terhadap pandangan dan cara pikir mereka. Ambisi mereka sangat kuat, antusiasmenya sangat kuat, sehingga cenderung bisa mencapai keinginan-keinginannya di dunia. Mereka cenderung tidak berempati, sering terlibat konflik, kompetisi, dan perkelahian. Kemarahannya bisa menghancurkan pondasi kehidupan dirinya sendiri atau bahkan kehidupan orang lain.
Mereka berjiwa bebas, energik, intuitif, tegas, profesional. Mereka pemecah masalah. Mereka spontan dan sangat mengedepankan logika. Jika di dalam teamwork atau keluarga memiliki satu saja orang bergana raksasa, maka keluarga itu atau tim itu bisa mencapai kemenangan dengan cara apapun. Energi dari raksasa mendukung kemenangan. Meskipun mereka sering kalah di awal, tetapi kemarahan dan dendamnya yang membuat mereka menuju kemenangan untuk mengalahkan rival-rival dan musuh-musuhnya. Mereka sangat kritis dan rencana-rencana strategi mereka sering tidak terfikirkan oleh manusia lainnya. Jika dalam satu keluarga memiliki orang-orang bergana raksasa ini, maka kemungkinan akan ada masalah-masalah di dalam rumah tangga atau keluarga. Tetapi orang-orang bergana raksasa ini sangat kuat menghadapi masalah di dalam rumah tangga ataupun keluarganya. Masalah itu bukan karena orang-orang bergana raksasa ini, tetapi orang-orang bergana raksasa ditempatkan di dalam satu keluarga untuk melindungi, untuk menjaga. Karena mereka adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat menjalankan misi jiwanya jika ditempatkan dalam satu keluarga. Mereka sangat bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab manusia lain di pundaknya. Namun kehidupan orang-orang bergana raksasa ini tidak mudah, penuh dengan kerikil dan jurang terjal. Mereka punya sisi gelap dari kehidupan masa lalu dan sisi gelap di dalam dirinya. Yang ketiga, gana manusia. Gana manusia dipercaya sebagai reinkarnasi manusia juga yang terlahir kembali menjadi manusia. Karena mereka adalah reinkarnasi manusia, maka mereka sangat memahami dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, tahu di mana letak kekayaan di dunia ini, sehingga mereka terlahir menjadi orang-orang yang terjamin finansial kehidupannya. Entah itu orang tuanya yang memang memiliki finansial yang stabil, keuangan yang stabil, ataupun mereka yang punya insting untuk mencari kekayaan di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sering mendapatkan pengakuan dari sosial, dan mereka mendapatkan kesenangan duniawi, baik itu materi, harta, uang. Mereka berpandangan untuk bisnis dan dagang, karena memang seperti itulah kehidupan manusia, dari masa lalu maupun di masa sekarang. Mereka adalah individu yang mendominasi, menggiring, leader, atau bahkan seorang pemimpin. Manusia hanya bisa dipimpin oleh manusia bergana manusia. Presiden dan pemimpin negara hanyalah manusia yang terlahir dengan gana manusia. Tidak bisa bergana devta ataupun gana raksasa. Karena dua gana lainnya tidak terlahir untuk menjadi pemimpin. Gana manusia adalah seorang yang diplomatis. Mereka lebih religius, lebih percaya terhadap agama, karena agama adalah batasan-batasan manusia, bukan batasan orang-orang bergana devta ataupun gana raksasa. Mereka intelektual, berwawasan luas, dan negosiator yang ulung. Biasanya mereka akan sukses di bisnis, organisasi, perdagangan. Mereka gemar meneliti dan cenderung mendapatkan keberkahan pendidikan tinggi. Mereka sangat extrovert, suka dengan kehidupan sosial. Tetapi karena tujuan mereka di dunia ini adalah kekayaan dan duniawi, mereka sering berkonflik, bertengkar, atau berkompetisi hanya untuk mendapatkan kekayaan dan memuaskan ego. Karena begitulah cara kehidupan manusia, berkompetisi untuk mendapatkan kemenangan dan pengakuan. Mungkin teman-teman pernah mendengar seseorang berkata, manusia kok gitu ya? Biasanya orang yang ngomong kayak gitu, bukan orang bergana manusia, tapi bisa saja dia adalah bergana devta atau bergana raksasa. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mempercayainya? Jangan lupa di tap-tap love ya. Sehat selalu dan berkelimpahan. Nantikan konten selanjutnya dari saya.